Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Al-Fakir ingin sedikit berbagi kisah, dan kisah ini sangat bermanfaat buat Al-Fakir dan juga buat para pendengar dimanapun Anda berada. Jadi kisah ini datang daripada Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menanyakan hal yang penting. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, seberapa cintanya engkau terhadap hambamu?" Atau seberapa sayangnya engkau, wahai Allah, terhadap manusia yang kau ciptakan. Jadi Nabi Musa bertanya langsung kepada Allah, seberapa sayangnya, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjawab secara langsung, tidak dijawab seketika itu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk datang ke suatu tempat, dan di suatu tempat itu Allah menyuruh Nabi Musa untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di satu tempat atau wilayah tersebut. Karena Nabi Musa patuh dan taat kepada Allah dan pengen jawaban yang ditunggu itu ada, maka Nabi Musa alaihissalam menuruti perintah Allah untuk mendatangi satu kampung atau satu wilayah tersebut. Seketika sampai di satu wilayah, di suatu kampung tersebut, Nabi Musa melihat pemandangan yang sangat tidak berkenan, yaitu Nabi Musa melihat dari jarak jauh ada seorang anak laki-laki yang bertubuh kekar, bugar, sehat dan besar. Kemudian seorang laki-laki itu sedang menyeret ibunya daripada di dalam rumahnya keluar. Setelah diseret-seret, kemudian sang anak tadi langsung melempar ibunya kepada bebatuan yang ada di sekitar rumahnya. Nabi Musa alaihissalam gemeteran dan pengen bangkit untuk melawan si anak durhaka tadi yang sudah menganiaya ibunya sendiri. Namun Nabi Musa oleh Allah disuruh melihat saja, tidak disuruh untuk ngapa-ngapain atau tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Ketika anak ibu tadi yang gagah perkasa, kekar, tubuhnya besar, pergi meninggalkan ibunya setelah ibunya dijatuhkan di dekat bebatuan dan sebelumnya itu diseret, maka Nabi Musa menghampiri ibunya dan Nabi Musa mendengar ibunya sedang berdoa dalam keadaan tersungkur, "Ya Allah, ampunilah anak-anakku," atau "Ampunilah anakku yang tadi yang kasar kepadaku. Sayangilah mereka atau sayangilah dia karena dia belum tahu hakikat kebaikan atau hakikat cinta." Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, "Wahai ibu, kenapa engkau mendoakan anakmu yang sangat jahat tadi, yang sangat kasar kepadamu?" Lantas ibu berkata, "Karena dia ada darah dagingku. Aku tidak ingin anakku sengsara. Aku tidak ingin anakku dalam keadaan yang tidak baik." Maka daripada itu Nabi Musa mengingat pesan Allah untuk datang ke suatu tempat. Oh, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Katakanlah wahai Nabi Musa, kata Allah, itu tidak
lebih daripada sekuku manusia cintanya ibu terhadap anaknya, apalagi cintaku melebihi daripada itu semua terhadap hamba-hambaku. Jadi Allah cinta banget kepada manusia. Daripada kisah tadi, seorang ibu masih tetap mencintai anaknya walaupun anaknya sangat-sangat berbuat kasar. Maka daripada itu, jangan bosan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mudah untuk kasar kepada orang tua. Baik kepada Allah, baik kepada orang tua. Jangan berat seimbang. Artinya harus balance, seimbang kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada ciptaannya baik. Sekian dari Al-Fakir. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.